Mari Bapak Ibu, Saudaraku sekalian, kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Keluaran 32 ayat 1 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengurumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian, bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kupimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku, supaya murka-Ku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan Kubuat menjadi bangsa yang besar." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murka-Mu bangkit terhadap umat-Mu yang telah Kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, 'Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi?' Berbaliklah dari murka-Mu yang bernyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak Kau datangkan kepada umat-Mu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hamba-Mu itu, sebab kepada mereka Engkau telah bersumpah demi diri-Mu sendiri dengan berfirman kepada mereka, 'Aku akan membuat keturunan-Mu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah Kujanjikan ini akan Kuberikan kepada keturunan-Mu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya.' Dan menyesallah Tuhan
karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah. Dan tulisan itu ialah tulisan Allah. Ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, "Ada bunyi sorak peperangan, kedengaran di perkemahan." Tetapi jawab Musa, "Bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, bunyi orang menyanyi berbalas-balasan. Itulah yang kudengar." Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, "Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka?" Tetapi jawab Harun, "Janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, 'Buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia.' Lalu aku berkata kepada mereka, 'Siapa yang empunya emas, haruslah menanggalkannya.' Mereka memberikannya kepadaku, dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini." Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu, dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya, dan temannya, dan tetangganya." Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, "Baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini." Keesokan harinya, berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Kamu ini telah berbuat dosa besar. Tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu." Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata,
bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang, kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang Kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu. Tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu, karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Demikian. Terima kasih, Pak Tomo. Silakan Ibu Sarah. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma 9. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang, dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi, ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan, dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya,
Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini, bahwa bangsa-bangsa lain yang tidak mengejar kebenaran telah beroleh kebenaran, yaitu kebenaran karena iman. Tetapi bahwa Israel sungguh pun mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tidaklah sampai kepada hukum itu. Mengapa tidak? Karena Israel mengejarnya bukan karena iman, tetapi karena perbuatan. Mereka tersandung pada batu sandungan, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Demikian. Terima kasih para lektor, Ibu Nerliana dan Ibu Sarma. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Anak Lampu Emas. Silakan, Pastor. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh pengharapan, saudara ya. Saudara, tradisi mengorbankan manusia itu sudah ada dari zaman sebelum Adam ya, dari zaman Nimrod pun sudah ada. Bahkan tradisi mengorbankan manusia sebagai korban tebusan salah itu ya terjadi berulangan kali, saudara ya. Dan bahkan Tuhan pernah mencobai Abraham untuk memberikan Ishak anaknya, saudara ya. Terus yang kedua kita lihat bagaimana orang Israel ya harus menebus jiwanya dengan anaknya atau saudaranya, saudara ya. Mereka saling tikam satu sama lain itu, saudara ya, dengan cara begitu mengorbankan. Jadi itu benar-benar terjadi, saudara ya. Benar-benar pernah ada, benar-benar terjadi baik bagi suku-suku lain, bahkan untuk orang Israel sendiri. Ya, tadi dalam Keluaran 32 ayat yang ke-29 tadi jelas sekali ya, katakan ya, hari ini penuhilah tanganmu dengan darah anakmu dan darah saudaramu untuk penebusan jiwamu.
Ya, saudara ya. Itu serem sekali, saudara ya. Tapi tradisi itu memang ada, saudara ya. Tradisi penebusan dosa itu dengan jiwa seseorang itu ada memang. Itulah sebabnya di seluruh dunia kamu akan menemukan ritual pengorbanan sesok manusia untuk penebusan dosa atau untuk berkat bagi kaumnya, saudara. Di seluruh dunia itu ada ritual itu. Namun kemudian Tuhan Yesus menggantikan semua ritual itu dengan dirinya sendiri, saudara ya. Dengan dirinya sendiri, karena tidak ada persembahan korban apapun yang bisa menyelesaikan dan bisa mengampuni semua dosa kecuali anak domba Allah yang tak bercacat celah, saudara. Ya, serem ya, saudara ya, kalau Anda membaca kejadian anak lembu emas itu ya. Ini adalah dosa yang mendatangkan maut, saudara ya. Mereka melihat penyertaan tangan Yehova keluar dari Mesir, mereka lihat laut terbelah, mereka lihat ya ada tiang awan dan tiang api, mereka lihat mana di padang gurun, mereka melihat banyak mujizat baru beberapa hari yang lalu, 40 hari yang lalu ya. Mereka melihat bagaimana Tuhan menggelegar di atas gunung Sinai. Mereka melihat semuanya itu, saudara. Tetapi begitu Musanya nggak turun-turun, mereka bilang, buatlah patung tuhangan. Mereka kemudian menyembah lembu emas. Inilah Yehova. Ya, padahal mereka baru saja menerima, jangan ada Allah yang di hadapanku, jangan membuat patung tuangan apapun dan sujud menyembahnya, saudara. Bayangin aja, itu namanya dosa yang tidak terampuni, saudara ya. Mereka melihat kasih karunia, tetapi mereka menolak kasih karunia itu dengan mudahnya. Kenapa? Karena mereka ingin punya Allah yang dapat disentuh. Mereka ingin punya Allah yang dapat disogok. Mereka ingin punya Allah yang nurut sama keinginannya mereka, saudara. Ya, dengan ilusi dan delusi mereka, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Intinya Allah ilusi dan delusi ciptaan mereka. Kamu berpikir orang Islam itu Allahnya bukan ciptaan, saudara. Ciptaan, saudara. Orang Islam itu Allahnya adalah ciptaan. Ciptaan dari orang Islam itu, makanya aturannya berubah-berubah. Ya, makanya aturannya berubah-berubah sesuai dengan penguasanya, khilafahnya, saudara. Hadis itu kan, sunnah Rasul itu, gara-gara sunnah Rasul itu seluruh dunia Islam bunuh-bunuhan. Sesuai dengan maunya mereka sendiri. Itulah Allah ilusi, delusi dari setiap orang. Dari para penguasa, saudara. Para penguasa itu bisa disebut, para ustadz itu kan para penguasa. Orang Jokowi pun takut, saudara, dengan MUI. Ya kan, itu kan penguasa, saudara. Itulah khilafah kan. Takut. Orang Kristen juga sama kan. Mereka mereka lebih senang membuat sesuatu yang pasti. Mereka menciptakan Tritunggal, Oneness, itu adalah Allah ciptaan, saudara. Itu adalah Allah ciptaan, delusi. Tritunggal dan Oneness itu. Unitarian, Tritunggal, Oneness itu adalah Allah ciptaan. Makanya kemudian mereka meninggalkan Allah yang sejati, ya, yang penuh cinta dengan hawa nafsu Tritunggal Oneness itu. Coba lihat ya caranya Tritunggal Oneness itu ya, kayak mau bunuh-bunuhan, saling laporin ke polisi. Tritunggal Oneness orang Kristen saling laporin ke polisi, saling mengkhianati, menyerahkan data-data kepada orang Islam, saudara. Anda bayangkan. Ya, itulah hasil kemarin ya, baru gegeran di YouTube, di TikTok saya ya. Itu si siapa tuh, Malikil sama si, saya lupa namanya ya, CP sama siapa itu ya, Logika UI dan CS segala macam itu ya. Aduh, itu Anda kalau lihat itu pusing sekali, saya lihat itu, saya pusing sekali, saudara ya. Saya mencoba mendengarkan kedua belah pihak ya. Saya pikir inilah akibat dari dogma. Itu lagi dogma, saudara. Ini kalian saling lapor polisi sesama orang Kristen. Ya, sesama, akhirnya saling menyerahkan, akhirnya saling membunuh kalian sesama Kristen. Kan sudah saya bilang kan, gara-gara Tritunggal Oneness ini kalian bunuh-bunuhan nanti. Karena itu yang terjadi itu. Patung lembu emas itulah Tritunggal Oneness itu, patung lembu emas, saudara. Ya, bukannya kamu mencari Allah yang sejati, Allah yang penuh dengan cinta, tapi akhirnya Anda menciptakan delusimu sendiri, saudara. Ngeri, saudara ya, kalau Anda menciptakan Allahmu sendiri.
ya berkonsep tentang Allah itu Anda hati-hati. Patung lembu emas adalah sebuah konsep dari Allah yang dipahami oleh orang Israel, saudara. Ya, patung lembu emas itu adalah sebuah konsep Allah yang dipahami oleh Israel di zaman itu, bahwa itu adalah Yehova. Ya, kalau Anda lihat kerub itu simbolnya lembu, saudara. Ya, dalam Yeskel 1, Yeskel 10, Wahyu 4, Anda lihat ya, kerub itu kerub kerub itu adalah melambangkan yang ilahi, saudara ya, bukan Allah tapi yang ilahi, sesuatu yang ilahi. Kerub itu dilambangkan dengan lembu, saudara. Ya, lembu yang tidak seperti lembu. Nah, tapi kemudian itulah lembu. Intinya lembu kan. Makanya di zaman itu konsep yang ilahi itu adalah lembu. Ya, dari Mesopotamia sampai ke India, sampai ke Mesir, saudara. Yang namanya kerub itu lembu. Ya, yang ilahi itulah yang lembu itu. Itulah konsep yang dimengerti oleh dunia saat itu. Ya, makanya disembah. Makanya Elohim disembah. Lihat orang Filistin juga sama kan, membawa tabut perjanjian dikembalikan ke Israel dengan apa? Dengan lembu. Ya, itu konsep itu kemudian, ya konsep Allah itu kemudian dikonsep, dan lalu mereka menciptakan Allah mereka sendiri, karena lebih mudah Anda mengikuti konsep Allah Anda dan membuat delusi dari itu, dan Anda merasa baru beragama, baru merasa rohani, terus Anda merasa Anda sudah kenal dengan Allahmu. Itulah yang diinginkan oleh manusia, saudara. Dan itu adalah sebuah dosa. Makanya saya kemarin bilang ya, sama kalian ya, Tritunggal Yohanes, tak jamin masuk neraka kamu. Ya kan, saya ngomong begitu, itu terjadi, saudara, patung lembu emas. Karena mereka mengkonsep Allahnya dan merasa yakin bahwa itulah yang paling benar, yang lain salah semua, tapi mereka lupa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, yaitu Allah yang penuh cinta, saudara. Makanya saya bilang, kalian masuk neraka. Para Tritunggal Yohanes itu yang ribut, Tritunggal Yohanes akhirnya benar kan, saling lapor kan, dua-duanya saling lapor, saling menyerahkan kepada orang Islam, dua-duanya sama tuh, saudara. Akhirnya ribut bener kan, saya sudah bilang, nanti ribut kamu nanti, ribut bener kan, akhirnya kan Tritunggal Yohanes ini, wah ributnya itu udah mau bunuh-bunuhan tuh, saudara, sudah nggak peduli dengan nyawa orang itu, pinjam tangannya orang Islam, beneran, saudara. Nah itu karena dogma, saudara ya. Gara-gara dogma, mampuslah kalian bunuh-bunuhan. Itu kan sama tadi kan, mereka saling bunuh-bunuhan satu sama lain kan. Mereka pikir mereka selamat, mereka saling menyerahkan saudaranya, ya kan? Mereka saling menyerahkan saudaranya kan, seperti apa yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus kan. Terus mereka merasa sudah berbakti kepada Allah kan, iya kan? Itu kan terjadi, saudara, sudah terjadi di antara kita. Itu Tritunggal Yohanes, gara-gara Tritunggal Yohanes itu beneran terjadi, saudara ya. Makanya kamu hindarilah Tritunggal Yohanes, pergi jauh-jauh, Trinitas, ya, Yohanes, Unitarian, jauh-jauh pergi, saudara. Gak usah deket-deket. Ya, nanti Anda terhisap ke sana, Anda nanti jadi kerasukan setan kayak mereka, saudara. Itu Anda saling menyerahkan, saling bunuh-bunuhan. Ingat, yang paling utama adalah apa, saudara? Mengasihi Tuhan. Bagaimana mengasihi Tuhan? Sudah diajari dengan mengasihi musuh-musuhmu. Bagaimana kamu mengasihi sesama? Dengan diakonia. Ya, sudah diajarin bolak-balik di sini. Ya, bahwa itulah yang namanya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yang lain itu, katanya Rabbi Hillel, cuman interpretasi saja. Nggak usah terlalu pusing. Yang sisanya itu interpretasi saja, kata Rabbi Hillel. Yang paling penting, apapun yang kamu tidak suka orang lain berbuat buat kamu, kamu jangan lakukan kepada orang lain. Itulah inti dari hukum Torah. Yang lain hanya interpretasi saja. Ya, saudara ya. Saudara, akibat dari mereka mencari Tuhan dengan konsep-konsep yang mereka sendiri, maka akhirnya mereka tidak punya iman yang sejati. Mereka punya pengetahuan, tapi mereka tidak beriman. Karena Yakobus bilang apa, saudara? Padamu ada iman. Aku bilang padaku ada perbuatan. Kamu bilang aku punya iman. Tapi aku menunjukkan imanku dengan perbuatanku, nggak banyak ngomong.
nggak banyak debat. Aku tunjukkan penghayatan imanku dengan perbuatanku, kata Yakobus. Sementara kamu ngaku-ngaku melebar kemana-mana, kamu yang paling punya iman, kamu yang paling hebat imanmu. Ya, itu tunggal Yohanes itu. Tetapi Yakobus, dia bilang, padaku ada perbuatan. Aku menunjukkan imanku dengan perbuatanku. Ya, namanya selalu saya tanya, buah, saudara, hati-hati, saudara ya, hati-hati. Kamu orang-orang Kristen, pengikut Kristus, ya, yang tahu hanya kamu dengan Tuhan. Tetapi dalam beberapa tahun berikutnya, orang akan menilai buahmu, saudara. Dan kita tahu kamu lahir baru apa enggak. Dari peristiwa-peristiwa drama-drama di yayasan kita, saya tahu ini orang lahir baru apa enggak, akhirnya, saudara. Yang kelihatannya sawang sinawang lahir baru, yang kelihatannya hebat-hebat. Terus saya baru tahu, ini orang belum lahir baru. Kan kelihatan, saudara, setelah beberapa tahun kita bergaul, 3 tahun berinteraksi, akhirnya kita ngerti, ini orang belum lahir baru. Ya, pertama kali kita ketemu, kita nggak tahu mana yang lahir baru. Yang tahu hanya kita dengan Tuhan, saudara. Semua perkataan kita bisa baik, bisa manis, tetapi dalam beberapa tahun kita bergaul, kita mengerti orang ini lahir baru atau enggak, saudara. Dari buahnya. Ya, dari buahnya. Nah, makanya Paulus tadi bilang apa, saudara? Ya, mereka orang Yahudi ini mengejar hukum itu, tapi bukan karena iman. Jadi mereka tidak pernah mengerti, karena bukan karena iman, karena teori. Ya, karena mereka mengejar teorinya. Sedangkan Anda datang kemari tiap hari bersama dengan komunitas ini, kejarlah intisari dari pengajaran kita, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Bukan teori itu tinggal Yohanes dan teori-teori yang saya ajar. Saudara, kita ada pengajaran yang sangat luar biasa, saudara ya. 4 bulan. Kurang lebih 16 bulan Anda kalau mau selesaikan pelajaran kita. Ya, kelas evangelis, apologetik 2, ya, apostolik, kelas profetik, dan kelas Ibrani. Wah, malah 24 bulan kalau Anda mau selesaikan. 2 tahun. Ditambah kita ada Hagios Bible College. Ya, untuk S1 dan S2 panjang, saudara ya. Saya sendiri belajar teologi 10 tahun, saudara. Saya sendiri belajar teologi 10 tahun. Anda belajar 2 tahun. Cukup berat ya, saudara ya. Berat. Karena apa? Memang itu belajar. Tapi bukan itu yang paling penting. Intisari dari semua itu adalah tetap mengasihi, mengampuni, dan berdiakonia, saudara. Intisarinya. Ya, tetapi saya melakukan lebih dalam, pemahaman yang lebih dalam, supaya kamu tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran apapun yang lain-lain. Ya, makanya ada orang yang masuk pengen tes saya, dia tambah bingung dia, saudara. Ya, tapi ada orang yang mau masuk memang untuk belajar. Ya, saudara ya, harus bedakan. Ya, saudara ya. Makanya, saudara, ketika Anda masuk di dalam komunitas, ya, yang paling penting adalah mengasihi, mengampuni, memberkati. Ada yang sudah ikut kita 3 tahun saja. Hidupnya masih penuh dengan penghakiman. Hidupnya masih dengan benar salah. Ya, hidupnya masih dengan apa, saudara? Dengan hitam putih. Padahal sudah 3 tahun diajarin di sini. Hidupnya masih hutang-hutang. Hidupnya masih penuh dengan macam-macam motivasi-motivasi yang tidak lurus. Ya kan? Padahal sudah 3 tahun ikut komunitas kita. Seharusnya dia belajar. Intinya apa sih? Mengasihi, mengampuni, memberkati. Mengasihi itu bukan Anda minta-minta kasih. Ya, mengasihi itu artinya tindakan aktif dari kamu. Bukan kamu mengharapkan orang mengasihi kamu. Memberkati berarti kamu tuh memberkati orang lain, bukan kamu mengharapkan diberkati. Memberkati semua adalah tindakan aktif dari kamu, saudara, dari kita. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Kamu jangan minta dimaklumi terus. Kamu yang harus memaklumi orang lain. Kamu yang harus memberkati. Kamu yang harus mengampuni. Kamu yang harus mengasihi. Ya, itu kan tindakan aktif, bukan tindakan pasif yang kamu minta-minta, bukan. Ya, mengasihi, mengampuni, memberkati. Harusnya kamu memahami itu, saudara.
Ya, tetapi karena kamu mengejar teori, karena kamu mengejar yang lain, maka kamu tidak mendapatkan intisarinya. Padahal pengurapan itu ada di sini, saudara. Berkat itu ada di sini. Kalau kamu melakukan tindakan aktif mengasihi, mengampuni, memberkati, pengurapan itu milikmu, saudara. Kamu berkata yehi wa yehi, saudara. Jadi terjadilah afrat kedafar, terjadi sesuai dengan rema yang kamu percaya, saudara. Ya, sehingga pengurapan itu kan bukan milik saya. Dalam perjanjian baru, ya, di perjanjian lama, pengurapan hanya milik pemimpin, saudara. Kalau ini perjanjian lama, kalau ini adalah perjanjian lama, maka yang punya urapan cuma saya. Tapi ini adalah perjanjian baru di mana urapan diberikan kepada kita semua yang melayani, aktif ya, bukan dilayani. Urapan itu diberikan kepada yang melayani, ya Anda semua yang melayani dengan aktif, yang mengasihi dengan aktif, yang memberkati dengan aktif, yang mengampuni dengan aktif. Urapan itu bagi kita semua. Sehingga pekerjaanmu diberkati, keluargamu diberkati, bahkan ketika ada sesamamu yang sakit rambut tumpang tangan, orang itu disembuhkan. Itu, saudara. Ya, itulah berkat. Nah, tetapi ingat-ingat, kita bukan juru selamat. Nah, banyak orang terjebak. Yang namanya mengasihi, berarti saya mau jadi juru selamatnya dia. Kayak Musa, kayak Paulus. Sudahlah Tuhan, biar aku dicoret dari namaku dari kitab kehidupan. Paulus juga, aku rela, aku terpisah dari Kristus. Yang penting orang Yahudi saya selamat. Enggak begitu, enggak bisa, saudara. Juru selamat hanya satu, Yesus Kristus. Jangan berlaga menjadi juru selamat. Makanya kalau ada orang sudah mulai desak-desak saya untuk saya, itulah piti. Ya, ketika Anda berlaga jadi juru selamat, itulah piti. Itulah kasihan, dan Anda akan tertipu. Karena Anda berlaga menjadi juru selamat. Sorry, kita bukan juru selamat. Saya selalu, kalau ada orang mulai sorry ya, juru selamat itu bukan saya. Berdoalah sama Tuhan Yesus. Jangan minta-minta sama saya. Yesuslah juru selamatmu. Ya, saudara ya. Itulah mercy. Kita membawa Yesus sebagai juru selamat. Kita bukan juru selamat. Nggak usah. Dulu zaman saya SMA ya, kuliah, Tuhan coretlah namaku dari kehidupan, yang penting Indonesia diselamatkan. Sombong kali saudara ya dulu ya berdoanya ya. Keren dulu teriak-teriak ya sampai suaranya habis. Tuhan coretlah namaku dari kitab kehidupan, yang penting Indonesia diselamatkan. Gundulmu kayak saudara. Emang kamu siapa coret nama kehidupan? Minta merintah Tuhan, yang penting Indonesia diselamatkan. Wah, dulu doanya sombong kali dulu saya begitu saudara ya. Ya mungkin ada juga kali zamannya persekutuan mahasiswa dulu kan, wah kita sombong-sombong doanya begitu saudara ya. Anda masih dengar mungkin beberapa pendeta masih doa begitu kali saudara. Wah itu sombong. Ya kayak Paulus, kayak Musa. Kita bukan juru selamat, makanya dipenuhi dengan piti. Jangan saudara, penuhi hidup kita dengan mercy, dengan belas kasih, tapi bukan kasihan. Kalau kamu pengen jadi juru selamat, nanti kamu jadi kejeblos kemana-mana, dan akhirnya kamu yang kecewa, saudara. Akhirnya kamu yang kecewa sendiri, ya. Makanya jangan jadi juru selamat. Kita memperkenalkan juru selamat. Kita harus mengasihi, mengampuni, memberkati. Tapi ingat, kita bukan juru selamat. Yesuslah juru selamat. Ya. Dulu waktu saya pacaran sama Ana ya, keluarganya Ana berantakan, keluarga saya berantakan. Tapi saya kan sudah lebih dulu dewasa rohani. Lalu tante saya tanya, kenapa kamu sama anak? Ya soalnya kasihan anak keluarganya berantakan. Kamu mau jadi juru selamat? Terus saya mikir saudara, iya ya. Ya kan saya harus menyelamatkan anak, tante. Salah kamu kalau kamu mau menikah dengan anak karena mau jadi juru selamatnya anak. Kamu nanti nyungsep bareng-bareng. Wah itu saya kaget itu saudara ya. Kasih tahu tante saya itu, terus saya mikir lama saudara. Saya mikir lama. Pikir, kenapa saya mau pacaran sama anak? Kenapa saya mau menikah sama anak ya? Ya itu saya lagi ya kita lagi ngobrol-ngobrol, saya mau tunangan, waktu itu kita belum tunangan, masih pacaran ya. Itu tuh saya berpikir ya, kenapa saya mau tunangan, mau menikahi anak? Apa karena saya mau jadi juru selamatnya? Nyungsep bareng kamu. Dan benar saudara ya, kemudian kami menikah, dan saya merasa saya ingin jadi juru selamat.
Wah, nyungsep, saudara. Malah akhirnya saya ikut menjerumuskan keluarganya anak masuk dalam keruwetan. Bukannya jadi suruh selamat, sampai hari ini saya masih nggak bisa diandalkan sebagai menantu yang paling sulung, saudara. Anak kan anak sulung, saya kan menantu pertama. Sampai hari ini saya masih nggak bisa diandalkan sebagai jalan keluar bagi keluarga. Memalukan sekali ya, saudara ya. Karena saya berusaha menjadi juru selamat. Saya pikir saya bisa menjadi juru selamat karena kesombongan. Akhirnya malah nyungsep. Untung saya masih bisa berguna buat kalian semua, saudara, setidaknya ya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan jadi juru selamat ya, saudara ya. Jangan jadi, itu kesombongan. Itulah kesombongan, saudara. Nyungsep kamu, saudara, nanti ya. Mengasihi, mengampuni, memberkati. Jangan urusan dengan Tritunggal Oneness. Jangan membuat konsep Allahmu sendiri. Simpel, Allah kita adalah cinta. Allah adalah kasih, mengasihi, mengampuni, memberkati. Tapi jangan jadi juru selamat. Yesuslah juru selamat. Tuhan Yesus memberkati.